Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah pompa AC elektrik ya. Jadi tadi ada bapak-bapak datang ke tempat kami dan dia membawa sebuah pompa elektrik. Ini kondisinya sudah dibongkar ya sama beliau seperti ini, sudah dilepas-lepas, dan ini kendalanya adalah tidak bisa menyala ya. Ini saya tekan tombol power beberapa kali pun juga tidak menyala ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh user, ini mati, tidak bisa dinyalakan. Tapi kalau kita cas, nah perhatikan di situ ada lampu indikator menyala ya kalau dicas. Cuma ketika dinyalakan ini tidak bisa. Jadi ini keterangan dari pemilik ya, dan ini kita tes pun juga ternyata faktanya sama ya. Oke, kita akan coba reset terlebih dahulu dengan cara kita melepas baterai. Ya, kita reset dulu dengan cara melepas baterai supaya chipnya itu dia fresh. Nah, sekalian kita akan cek voltase baterainya ini ada berapa. Bisa diperhatikan di multimeternya. Di situ terbaca 4,1. Ya, berarti untuk baterainya ini sendiri bisa dibilang bagus ya, normal. Nah, coba sekarang setelah kita reset dengan cara lepas baterai, kita pasang kembali baterainya, apakah ini bisa jadi solusi. Oke, kita tekan power, tidak menyala sama sekali ya, masih sama, tidak ada perubahan. Oke, di sini saya akan langsung bongkar saja. Kita angkat mainboardnya. Oke, di sini mainboard sudah terangkat, dan ini saya perhatikan di bagian mainboard ini banyak sekali bercak-bercak cairan ya. Ya, mungkin ada tertumpah air atau mungkin AC itu sendiri. Ini saya perhatikan banyak banget. Ya, ada bercak-bercak bekas cairan di sini, dan ketika cairan itu mengenai sebuah komponen elektronik ya, seperti yang kita tahu ya, itu bisa merusak ya. Ini saking banyaknya, ini saya curiga di bawah di bawah lampu indikator ini bisa jadi masih ada cairan yang tersisa ya. Ini ya, saya buka dulu ya untuk covernya, dan ternyata benar ya. Di sini saya dapati ada masih tertinggal cairan di situ ya. Ya, kemungkinan sih ya memang ini cairan AC ya. Oke, sudah saya bersihkan, dan langkah selanjutnya ini akan saya bersihkan dulu semuanya ya. Untuk pembersihan kita menggunakan alkohol isopropil 99% kadarnya. Nah, ini saya bersihkan secara menyeluruh di semua komponen, baik di bagian sisi atas ataupun sisi bawah yang terdapat IC dan komponen-komponen chip yang lain. Oke, ini sudah saya bersihkan. Kemudian langkah selanjutnya ini kita akan melakukan testing ya. Kita setel voltmeter di mode dioda. Nah, ini mode dioda, logonya seperti itu. Kita cek apakah ada komponen yang konslet di area mesin. Nah, untuk komponen yang sering short itu adalah kapasitor dan dioda, dan juga beberapa IC ya, seperti IC kaki 3 dan IC kaki 4 ya. Ini sering mengalami short. Nah, itu nanti yang akan kita cek di sini. Oke, ini kita cek satu-satu di semua komponen dioda, kapasitor, khususnya di dua hal itu ya, dan juga nanti terakhir di bagian IC. Oke, ini kita cek semuanya, dan saya tidak mendapati ada komponen yang short ya atau konslet di sini. Terakhir di bagian dioda ini saya cek juga
Dan ternyata untuk bagian mesin ini aman ya, bisa dibilang aman karena saya tidak menemukan ada komponen yang short. Coba kita pasang baterai kembali, kita cek. Nah, ketika dipasang baterai itu lampu LED langsung menyala. Cuman ketika kita pencet tombol power ini tidak menyala sama sekali. Ya, dan ini saya perhatikan lagi untuk setiap komponen IC-nya ya, itu tidak ada yang gosong ya, tidak ada yang gosong, masih bagus. Dan ini ketika kita cas itu lampu indikatornya menyala. Cuman ketika kita pencet tombol power ini tidak bisa dinyalakan sama sekali ya. Dan ini saya melihat sesuatu ya di sini. Saya perhatikan untuk komponen-komponen IC utama ya, chip utama, baik itu kaki 16, kaki 4 ataupun kaki 8, itu ada korosi di bagian bawah ya, korosi di bagian bawah, dan ini tidak bisa dijangkau oleh sikat ya, yang tadi kita bersihkan dengan alkohol isopropyl, kemudian kita bersihkan dengan sikat. Nah, ini untuk korosi yang di bagian bawah itu memang tidak bisa dibersihkan dengan sikat ya, tidak bisa terjangkau. Oke, di sini saya akan coba membersihkan total dari setiap komponen-komponen yang saya dapati korosi ya. Nah, ini akan saya bersihkan total dengan cara kita blower dan kita solder ulang untuk di setiap komponen-komponen yang terkena korosi. Oke, ini saya siapkan dulu untuk papan kerjanya. Oke ya, kita letakkan di papan PCB karena kita akan melakukan eksekusi untuk di setiap komponen yang mengalami korosi. Nah, untuk supaya lebih aman, ini kita lepas dulu konektor plastik yang ada di dekat IC kaki 8 ya, supaya nanti ketika kita panasi dia tidak meleleh. Ini kita tambahkan flux terlebih dahulu ya, kita ratakan. Pastikan untuk di semua kaki-kaki IC dia terkena flux ya, ada fluxnya, supaya nanti untuk eksekusinya itu dia lebih mudah mencair ya timahnya. Nah, sekarang kita blower. Kita akan lepas satu chip yang paling besar di sini. Karena saya melihat tadi sangat jelas untuk di kaki bagian bawah itu korosinya cukup parah ya. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian ini akan kita bersihkan dulu. Nah, di sini letak bagian korosinya. Nah, di bagian bawah kaki-kaki ini ya, kita bersihkan dulu. Kemudian untuk di bagian mainboardnya ini kita tambahkan timah ulang ya, supaya timahnya dia fresh ya, dan untuk koneksinya tidak terganggu nanti ya. Nah, ini untuk di bagian mainboardnya masih ada sedikit korosi, saya bersihkan sekalian. Untuk di bagian chip bagian bawah ini juga sama ya, saya bersihkan, masih ada korosi yang tertinggal di situ. Kemudian kita tambahkan flux lagi dan kita akan prepping. Nah, kita prepping supaya benar-benar korosinya itu hilang. Oke, ini masih ada sedikit sisa korosi. Terakhir ini saya bersihkan dengan isopropyl. Ya, saya sikat-sikat supaya benar-benar rontok ya untuk korosinya. Oke, sekarang tinggal kita pasang. Untuk pemasangan kaki pin tidak boleh tertukar ya.
pin 1 harus berada di pin 1 juga di bagian mainboard ya. Kalau misalkan dia tertukar ya bisa jadi malah merusak komponen yang lain karena pasti dia konslet. Oke, ini saya solder ulang untuk semua kaki-kakinya. Oke, untuk di bagian chip yang besar ini saya rasa udah selesai, dan kita lanjut di bagian yang lain. Prosesnya sama, tinggal diulang, di solder ulang, kemudian dibersihkan dengan isopropyl, di prepping dan dipasang kembali ya. Ini untuk semua komponen-komponen utama yang saya anggap krusial itu saya solder ulang. Sekaligus juga untuk tombol-tombolnya ini yang tadi kita dapati ada bekas cairan juga kita solder ulang. Nah, ini sudah selesai. Finishingnya kita bersihkan dengan alkohol isopropyl. Oke, ini saya rasa sudah bersih ya. Dan sekarang kita akan cek ya dengan menggunakan baterai apakah sudah bisa dinyalakan atau belum. Oke, lampu menyala tadi ya. Kita pencet tombol power dan alhamdulillah ya bisa menyala di sini. Ya, berarti memang benar ya. Dugaan saya ini dikarenakan korosi sehingga untuk tegangan-tegangan yang harusnya normal itu menjadi tidak normal. Oke, ini kita pasang ulang, kita rakit. Kita rakit semua seperti semula. Untuk kabel-kabelnya jangan sampai tertukar juga. Kita pencet tombol power dan dia sudah bisa menyala. Alhamdulillah, bisa terdengar di sini ada cetek-cetek ya, dinamonya sudah berfungsi. Nah, ini dinamo sudah berfungsi ya, berarti dia kalau kita pasang kapnya dia sudah bisa menyedot ya. Oke, kita matikan, kemudian akan saya rakit ulang ya. Saya pasang semua casingnya. Jadi seperti itu untuk perbaikan pompa elektrik yang tidak bisa dinyalakan tapi bisa dicas ya, kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.